Hai, apa kabarmu? Aku berharap kamu baik-baik saja. Dan kali ini aku mau kembali bercerita tentang seorang perempuan yang mulai merasa kehilangan beberapa hal kecil dalam dirinya di setiap hari. Sesuatu yang dia pikir bukan hal yang besar, dia pikir bukan sebuah masalah, tapi lama-lama rasanya kosong. Kalau kamu merasa dalam hidup ini seperti monoton, dan kamu menjalani sesuatu, lalu kau banyak merasa kehilangan momenmu sendiri, mungkin kamu akan sedikit relate, atau bahkan sangat relate dengan cerita yang bakal aku bahas di episode kali ini. Oke, jadi begini. Ada masa di dalam hidup di mana seseorang tidak sedang kehilangan siapapun, tapi merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Bukan karena adanya momen besar, seperti perpisahan yang tiba-tiba, perpisahan yang menyakitkan, bukan juga karena kegagalan yang sangat amat terasa, terlihat begitu nyata, tapi ini tentang terlalu lama hidup dengan menyesuaikan diri sampai lupa bagaimana rasanya memilih. Perempuan itu berada di fase itu. Dia menjalani hari-harinya dengan tenang dari luar. Tapi di dalam dirinya ada ruang kosong yang belum tahu harus diisi dengan apa. Dia tidak bangun dengan rencana untuk berubah. Dia juga tidak punya tekad yang besar. Tidak ada kalimat, "Mulai hari ini, aku akan kuat." Dia hanya bangun suatu pagi dan menyadari bahwa dia sudah terlalu lelah untuk terus meragukan dirinya sendiri. Sejak lama, dia terbiasa mengukur dirinya dari bagaimana orang lain menilai. Apakah dia sudah cukup? Apakah dia itu menyenangkan? Apakah dia layak untuk dipertahankan? Dan tanpa sadar, harga dirinya dibangun dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dan saat semua suara itu hilang, dia tidak tahu suara mana yang harus dia dengarkan. Hari itu berjalan biasa saja. Dia memilih baju sederhana. Lalu dia membuat minuman hangat, duduk cukup lama tanpa membuka ponsel. Tidak ada momen-momen besar saat itu. Tidak ada hal yang membuat dia benar-benar merasa berubah. Tapi ada sesuatu yang baru. Saat itu, dia merasa tidak terburu-buru. Disitulah ceritanya dimulai. Bukan tentang menjadi kuat, bukan tentang membuktikan apapun, tapi ini tentang seorang perempuan yang perlahan belajar untuk mengambil kembali hal-hal kecil yang dulu dia tinggalkan. Perempuan itu tidak langsung merasa bebas setelah semuanya berakhir. Dia justru merasa kosong. Ketika pada akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak perlu lagi validasi dari orang lain. Dia tidak perlu lagi penilaian dari orang lain. Ketika dia memilih untuk menjadi dirinya sendiri, apa adanya, bebas, lepas, tanpa harus memikirkan ekspektasi orang lain, dia justru merasa kosong. Bukan kosong karena kehilangan seseorang,
melainkan karena kehilangan kebiasaan untuk selalu menilai dirinya lewat mata orang lain. Selama bertahun-tahun, harga dirinya diukur dari seberapa dia sesuai, seberapa bisa dia memenuhi ekspektasi orang lain, seberapa jarang dia mengecewakan orang lain. Tanpa semua itu, dia tidak tahu harus berdiri di mana. Hari-hari pertamanya berjalan dengan lambat. Dia bangun pagi, tanpa agenda yang harus dibuktikan. Tidak ada pesan yang perlu dijawab dengan hati-hati. Tidak ada nada suara yang perlu ditebak. Kedengarannya tenang, tapi di dalam dirinya ada kebisingan yang aneh. Perempuan itu sering bertanya pada dirinya sendiri, kalau tidak ada yang menilai, apakah aku ini sebenarnya masih berharga? Itu pertanyaan yang muncul. Lalu dia mulai dari hal-hal kecil. Pagi itu, dia memilih baju bukan berdasarkan pantas atau tidak, tapi berdasarkan kenyamanan yang dia rasakan. Dia memilih sarapan bukan yang seharusnya dia makan dan dia perlihatkan, tetapi dia memilih untuk sarapan apa yang dia inginkan. Keputusan-keputusan kecil itu terasa canggung, seperti mulai kembali belajar dengan kaki yang lama terikat. Dia masih sering merasa bersalah tanpa tahu sebabnya. Saat beristirahat lebih lama, dia merasa malas. Saat berkata tidak, ada emosi yang begitu kaku dan dia merasa tidak nyaman untuk menolak. Seolah ada hukuman yang menunggu. Perempuan itu belajar untuk duduk bersama dengan rasa bersalah itu tanpa buru-buru mengusirnya. Dia mulai menyadari, rasa bersalah itu bukan tanda kalau dia salah, melainkan sisa-sisa suara lama yang belum sepenuhnya pergi. Suatu sore, dia duduk di balkon kecil rumahnya. Matahari turun dengan pelan. Udara terasa hangat. Dia membawa buku catatan baru. Sampulnya polos. Halaman pertamanya pun kosong. Dia tidak menulis rencana yang besar di buku itu. Dia menulis pertanyaan, apa yang aku sukai tanpa harus disetujui siapapun? Pertanyaan itu membuatnya diam begitu lama. Dia sudah lama tidak ditanya seperti itu, bahkan oleh dirinya sendiri. Lalu, jawabannya tidak datang sekaligus. Datangnya pelan, dalam bentuk ingatan-ingatan kecil. Dia ingat, dia suka berjalan tanpa tujuan. Dia suka menulis tanpa harus hasilnya bagus. Dia juga suka diam tanpa perlu merasa bersalah. Perempuan itu tersenyum kecil, seperti menemukan barang lama yang ternyata masih berfungsi dengan sangat baik. Harga dirinya tidak pulih dalam satu hari. Ada hari-hari di mana dia kembali meragukan dirinya, di mana dia bertanya, mungkin aku memang terlalu berlebihan. Mungkin aku terlalu egois. Dan di hari-hari itu, dia tidak memaksa dirinya untuk kuat. Dia hanya mengingatkan dirinya tentang satu hal. Aku tidak perlu sempurna untuk bisa menjadi layak.
dia mulai memperhatikan cara dia berbicara pada dirinya sendiri. Nada yang dulu keras, perlahan dia lunakkan. Kalimat yang dulu menghakimi, dia ganti dengan pengakuan. Bukan afirmasi yang dipaksakan, tapi kejujuran tentang apa yang dia rasa. Yang awalnya dia selalu berkata, "Hari ini aku kuat, aku bisa, aku sanggup, aku mampu, aku layak. Aku akan berhasil, aku bisa." Tapi dia mengubah kalimatnya menjadi, "Hari ini aku lelah, dan itu tidak apa-apa." Dia juga belajar memilih ulang siapa yang dia izinkan untuk dekat dengan kehidupannya. Bukan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan, tapi siapa yang membuatnya merasa aman tanpa harus berubah menjadi orang lain. Dia belajar bahwa kedekatan tidak harus diperjuangkan dengan mengorbankan diri sendiri. Suatu hari, dia menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Dia tertawa sungguhan, tanpa menahan, tanpa takut merasa salah. Tawa itu singkat, tapi rasanya hangat. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia tertawa seperti itu. Harga diri ternyata tidak dibangun dari pengakuan besar. Dia dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Memilih istirahat, memilih berkata jujur, memilih berhenti menjelaskan diri kepada orang yang tidak ingin memahami. Dia masih belajar. Masih ada hari di mana suara lama muncul kembali. Tapi sekarang, dia tahu suara mana yang perlu didengarkan. Dia tidak lagi mengukur nilai dirinya dari seberapa dia dibutuhkan, melainkan dari seberapa dia menghargai dirinya sendiri. Malam itu, dia menutup buku catatannya. Tidak ada kesimpulan besar, tidak ada janji muluk, hanya satu kalimat di halaman terakhir. Aku cukup. Bahkan ketika aku tidak membuktikan apapun. Dia membaca kalimat itu pelan. Dadanya terasa hangat. Jika kamu mendengarkan cerita ini dan merasa prosesnya terlalu pelan untuk berubah, ingat ini. Harga diri yang hancur perlahan tidak bisa dibangun dengan tergesa. Harga diri butuh kesabaran, butuh kejujuran, butuh keberanian untuk memilih diri sendiri berulang kali. Perempuan itu berdiri. Malam sudah turun. Dia tidak merasa selesai, tapi dia merasa nyaman, seperti kembali menemukan dirinya sendiri. Dan untuk saat ini, itu lebih dari cukup. So, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya.